Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan. Kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan. Kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack, 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan. Kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? A a, a a, a a, a a, a a, a a, a a. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ada yang tahu ini hewan apa? Salam kenal, aku adalah flamingo. Halo flamingo. Aduh, kakiku terluka. Apakah kalian mau membantuku? Tentu saja. Ayo kita bantu flamingo membersihkan luka. Terima kasih sudah membersihkan lukaku. Wow, sekarang lukaku sudah tertutup perban. Makasih ya Besti. Jangan khawatir, aku hebat berdiri 1 kaki loh. Kalau kata peneliti sih, berdiri 1 kaki membuat aku jadi lebih hemat energi, mengurangi kelelahan otot dan menurunkan suhu tubuhku. Untuk alasan pastinya sih belum diketahui ya. Bisa jadi itu cuman hobi aku. Hihihi. Kalau hobi kalian apa nih? Kasih tahu dengan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, tadi belum selesai ya perkenalannya. Aku adalah flamingo. Namaku berasal dari kata Latin flamma, yang artinya api. Mungkin karena warnaku merah begini, seperti warna api ya. Tapi Besti, sebenarnya aku saat menetas berwarna putih atau abu-abu. Lalu karena kami suka sekali makan krustasea seperti udang dan ganggang yang lezat, yang mengandung banyak karotenoid. Alhasil bulu kami jadi berwarna merah jambu seperti ini. Bahkan kuning telur flamingo juga berwarna kemerahan loh. Oh iya, zat karotenoid ini juga memberi warna oranye hingga merah pada tumbuhan seperti tomat dan wortel.
Besti jangan takut ya, tetap konsumsi udang dan sayuran berwarna jingga hingga merah secukupnya. Zat ini bisa membuatku menjadi warna merah jambu karena aku mengkonsumsinya terlalu banyak. Soalnya enak sih. Kalau Besti semua makan pakai tangan atau sendok, kalau aku langsung masukkan kepalaku ke dalam air nih. Aku menyedot air dan lumpur di bagian depan paruhku, lalu aku pompa keluar. Dalam paruhku ada bagian bernama lamelar yang berfungsi sebagai filter, menjebak udang dan makhluk air kecil lainnya untuk aku makan. Ho, aku pun kenyang. Flamingo, flamingo, leher panjang kaki jenjang, tetap tegak berdiri dengan satu kaki. Flamingo mencari makan, ia sangat suka udang. Lihat saja bulunya berwarna pink terang. Oh, di sana banyak udang. Ya sudah Besti, aku cari makan dulu ya. Dadah! Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini.
Wah, Dania terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum. Kali ini kita mau ajak kalian belajar sampai ke ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Wah, ada apa aja ya di atas sana? Terus gimana cara naiknya? Biar nggak penasaran, tonton aja videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe biar bisa belajar banyak hal bareng Parentify. Tempat yang mau kita kunjungi ini ada di paling timur Indonesia. Ada yang bisa menebak? Iya benar, Papua. Di sini ada peta pulau Papua yang terbagi menjadi 5 provinsi. Ayo kita warnai sesuai petunjuknya. Teman-teman yang ingin mencoba mewarnai peta Indonesia juga bisa mengunduh filenya di description box ya. Untuk provinsi Papua Tengah warnanya biru. Nah, di provinsi ini terdapat salah satu tambang emas terbesar di dunia, tepatnya di Tembagapura, Kabupaten Mimika, yang bernama Tambang Emas Grasberg. Dulu sumber daya yang dicari adalah tembaga, makanya dinamakan Tembagapura. Sebagian besar wilayah ini dihuni oleh pekerja tambang PT Freeport yang tidak hanya berasal dari Indonesia, juga dari berbagai negara. Wilayah ini berada di ketinggian 1900 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar 3-20 derajat Celcius. Pada waktu tertentu bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius. Di suhu ini air sudah membeku, pasti dingin sekali. Suasana alam di sini sangat indah. Seringkali kabut menutupi distrik satu ini. Tak heran orang menjulukinya sebagai negeri di atas awan. Wah, sambil bercerita sudah selesai mewarnainya. Di sini ada kartu baju tradisional dan rumah adat Indonesia. Ayo kita cari kartu baju dan rumah adat Papua. Nah, seperti ini, baju dan rumah adat khas Papua. Baju adat saat ini hanya dipakai saat ada kegiatan atau perayaan. Sehari-hari masyarakat di sana memakai baju yang sama seperti kita. Sambil mengenal Papua, kita bisa ajak anak mencari kartu-kartu di bawah tumpukan parutan kelapa. Saat mengunjungi Tembagapura, kami mampir ke Wabanti,
sebuah kampung yang berlokasi 5 km dari area operasi PT Freeport. Di kampung ini terdapat Kali Kabur yang dipadati oleh para pendulang emas tradisional. Kali Kabur diperkirakan memiliki panjang 5 km. Para pendulang emas berasal dari 7 suku yang mendiami kawasan sekitar pegunungan tengah Papua. Mereka mendulang lumpur atau tiling yang merupakan pasir sisa proses di pabrik milik PT Freeport. Ayo kita tonton sambutan dari masyarakat Kampung Wabanti. Wah, senang sekali bisa disambut dengan sangat baik di sini. Ikuti terus perjalanan kami ya. Setelah ini kami akan menuju kawasan tambang Grasberg. Lokasinya berada di ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut. Jalannya berliku, khas pegunungan. Beberapa di antaranya juga sangat terjal. Perjalanan kita lalui dengan mobil operasional PT Freeport, tipe Long Wheelbase atau LWB. Selama menempuh perjalanan di sana, kita diwajibkan menggunakan peralatan keselamatan berupa helm, rompi, dan sepatu. Wah, gelap sekali. Ini kita sedang melalui terowongan Zakkam yang panjangnya 987 meter. Wah, panjang sekali ya. Akhirnya kita sampai di terminal bawah kereta gantung. Kereta satu ini bukan digunakan untuk berwisata ya, tapi untuk kebutuhan pertambangan. Kereta ini sudah beroperasi sejak tahun 1972 dan 1990 untuk mengangkut material dan penumpang. Walaupun udah sangat lama, tenang aja. Perawatan kereta gantung ini terus dilakukan secara berkala agar keselamatannya tetap terjamin. Tahukah kalian, kereta gantung milik PT Freeport ini adalah kereta gantung dengan lokasi tertinggi di Indonesia. Dulunya juga pernah jadi kereta gantung tanpa hambatan terpanjang di dunia. Dari kereta gantung kita bisa melihat pabrik-pabrik pengolahan biji. Perjalanan dengan kereta gantung ini mengantarkan kita dari ketinggian 2.800 meter ke 3.500 meter di atas permukaan laut. Lintasan antara kedua terminal ini panjangnya 1,6 km yang akan ditempuh dengan kereta gantung hanya dalam waktu 7 menit. Cepat juga ya. Setelah naik kereta gantung, perjalanan akan ditempuh menggunakan mobil LWB sampai benar-benar di kawasan tambang Grasberg. Kawasan tambang ini pernah jadi salah satu lokasi penambangan terbuka terbesar di dunia sebelum aktivitas tambang dipindahkan ke bawah tanah. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan bebatuan kelabu kelam yang menghampar sejauh mata memandang. Berujung pada barisan gunung berpucuk putih yang terlihat menyundul langit. Kita juga akan merasakan angin kencang dari arah pegunungan yang seringkali ikut membawa udara dingin yang cukup terasa. Meskipun kita sudah pakai jaket yang berlapis, kita juga bisa melihat pada dinding dalam tambang ini ada jalan spiral menuju dasar ceruk di kedalaman lebih dari 1.000 meter. Dalam sekali. Kawasan ini sekarang menjadi Museum Bunaken. Sejumlah peralatan tambang yang dulu digunakan saat ini hanya menjadi monumen dan spot foto. Salah satunya truk kendaraan berkapasitas 300 ton ini. Karena di tambang bawah tanah, kendaraan berukuran super besar tidak bisa digunakan. Sayang sekali kami belum berkesempatan mengunjungi tambang bawah tanah yang diklaim sebagai yang terbesar dan terkompleks di dunia. Di dalamnya terdapat Masjid Al-Babul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria, masjid dan gereja dengan lokasi terdalam di Indonesia dengan kedalaman 1,7 km di bawah permukaan tanah. Semoga di kemudian hari ada kesempatan buat mampir ke sana ya. Di cuaca yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa melihat puncak Kartens yang juga dikenal sebagai Puncak Jaya.
puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Segitu dulu perjalanan kita kali ini. Gimana? Seru nggak? Next, pengen jalan-jalan kemana lagi nih? Coba komen di bawah. Nanti kita belajar lagi bareng Parentify di video selanjutnya. Dadah! Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi nonton penampilan Marawis dan Tari Tartar kakak-kakak di SD Albaina. Tuh aku tuh yang pakai jilbab coklat. Selamat menonton.
the dog takes the cat. Hi-ho, the dairy-o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi-ho, the dairy-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese, the mouse takes the cheese. Hi-ho, the dairy-o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you... Assalamualaikum ayah bunda. Ada yang tahu ini minggu apa? Minggu ketiga Ramadan? Wah, bener banget. Semoga puasanya lancar semua ya. Selain itu, ini juga masuk dalam Pekan Imunisasi Dunia. Anak-anak di rumah sudah lengkap belum nih vaksinnya? Kalau ayah bunda, ada yang sudah vaksin COVID? Mungkin lagi nunggu antrian atau malah masih ragu? Bentar dulu. Lah ini kan pekan imunisasi, kok malah bahas vaksin? Nah iya, jadi memang vaksin itu adalah salah satu cara tubuh mendapatkan imunisasi atau kekebalan secara aktif. Ada aktif, jadi ada imunisasi pasif. Ada, misal kekebalan tubuh yang diturunkan ibu pada janinnya selama kehamilan. Pasif karena nggak nunggu ada kumannya nyerang dulu, kekebalannya yang langsung dikasih. Juga selama pandemi kita sering dengar, dicari donor plasma dari orang yang sudah sembuh COVID-19 untuk yang masih berjuang sembuh. Nah, diharapkan antibodi yang sudah terbentuk di darah pendonor bisa membantu proses penyembuhan. Meskipun cara ini masih perlu diteliti lagi ya untuk melihat efektivitasnya. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi vaksinasi termasuk dalam bagian imunisasi aktif. Nah, ibu pengen bacain komik tentang vaksin yang dibuat oleh Maki Naro, seorang kartunis dan blogger untuk Popular Science. Walaupun dalam bentuk komik, kisahnya dibuat berdasarkan data dan semoga bisa menghalau mitos-mitos seputar vaksin yang bikin ragu ya. Bismillah. Keberhasilan vaksinasi. Inilah bukti-buktinya. Perkembangan teknologi kedokteran 100 tahun terakhir telah melampaui perkembangan teknologi dalam sejarah kedokteran dari masa sebelumnya. Berasa nggak sih sekarang hidup kita relatif jauh dari penyakit-penyakit mematikan seperti zaman dahulu kala? Itu adalah jasa dari vaksinasi. Meskipun sudah banyak bukti keberhasilan vaksinasi, nggak sedikit orang yang masih galau. Vaksin polio, vaksin cacar, apa sih yang mereka masukkan dalam tubuh kita? Nggak apa-apa, boleh berpikir kritis itu baik, dan mudahan bisa mendorong kita untuk mencari tahu ilmunya lebih dalam. Oke, mari kita simak. Pada tahun 1798, penyakit cacar atau variola menyebabkan kematian ratusan ribu orang per tahun. Kalau sekarang kayaknya biasa ya, anak SD cacar ketularan temannya paling seminggu 2 minggu insya Allah sembuh. Nah, kalau zaman dulu enggak, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, sampai seorang bernama Edward Jenner memperhatikan bahwa gadis pemerah susu sapi yang pernah terkena cacar sapi, ini adalah jenis penyakit cacar yang lebih ringan ya, tidak terkena cacar. Inilah vaksin pertama. Vaksin seperti latihan untuk tubuhmu. Dengan menggunakan virus yang lemah atau rusak, vaksin akan memancing reaksi imunitas tubuh tanpa menyebabkan tubuh terkena penyakit tertentu. Dengan demikian, tubuhmu bisa membangun antibodi yang tepat dan membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Kuman-kuman mental. Sejak implementasi program vaksinasi, penyakit cacar telah berhasil diberantas. Penyakit seperti polio, campak,
gondong, dan rubella sudah jauh berkurang dan diharapkan bisa segera musnah. Terus kalau vaksin bisa bikin kebal, kenapa aku harus mengulang vaksin influenza tiap tahun? Yang namanya evolusi itu seperti balapan yang tiada akhir. Ketika kita kebal terhadap suatu penyakit, si penyakit berusaha beradaptasi untuk menembus sistem kekebalan tubuh kita. Nah, virus flu itu jago banget dalam beradaptasi kayak gini. Tiap tahun, para ilmuwan memprediksi strain virus yang mana yang paling berbahaya dan perlu dilawan dengan vaksinasi. Tapi kan katanya vaksin menyebabkan autis. Tidak. Mitos tersebut berawal pada tahun 1998 ketika sebuah jurnal kedokteran Inggris bernama The Lancet mempublikasikan makalah yang mengklaim hubungan antara autisme dengan vaksin MMR, Measles, Mumps, Rubella. Namun setelah investigasi panjang diketahui bahwa Andrew Wakefield yang menulis makalah tersebut tidak hanya memalsukan data, tetapi juga melakukan hal-hal yang tidak etis. Misal, ia membayar anak-anak yang datang ke pesta ulang tahun anak laki-lakinya untuk diambil sampel darahnya. Tiap anak diberi uang 5 pound sterling. Wakefield juga memiliki banyak konflik kepentingan. Sebelum menerbitkan makalahnya, ia mengajukan paten untuk vaksin MMR versinya sendiri. Ia dibayar ratusan ribu pound sterling oleh sebuah LBH di Inggris atas testimoninya dalam sebuah gugatan melawan produsen vaksin MMR. Ya, semua itu sayangnya tidak dilaporkan. Tak lama kemudian, selebriti seperti Jenny McCarthy, seorang mantan model Playboy, termakan kebohongan Wakefield dan mulai menyuarakan ketakutan serta opini non-ilmiahnya. Dalam sekejap merebaklah tren anti-vaksin yang menginginkan anak-anak tetap murni, bebas bahan kimia. Pada saat kesalahan Wakefield terungkap, makalahnya ditarik dan lisensi medisnya dicabut. Sayang, bola salju sudah terlanjur menggelinding. Banyak orang yang termakan bualan Wakefield dan dia diangkat sebagai martir oleh para pendukung anti-vaksin. Sekarang kita paham bahwa autisme adalah salah satu spektrum gangguan perkembangan dan para ilmuwan belum mengetahui secara pasti apa yang menyebabkannya. Ya, kita terus belajar hal-hal baru setiap hari. Tapi tidak ada satupun yang mencurigai vaksin sebagai penyebab autisme. Ini sudah dibuktikan oleh penelitian. Nihil. Tapi ada yang share tentang komposisi bahan vaksin. Serem-serem banget, bahan kimia semua. Masyarakat cenderung merasa takut terhadap hal-hal yang tidak mereka pahami. Hal ini menjadi senjata utama para pendukung anti-vaksin. Dengan membuat daftar komposisi bahan vaksin dan menyebarkannya, masyarakat bingung, terjangkit rasa was-was dan takut. Contohnya seperti ini, ada senyawa thimerosal seringkali ditunjuk sebagai penyebab autisme. Thimerosal merupakan zat anti jamur yang digunakan sebagai pengawet vaksin dalam ampul multidosis. Di dalamnya memang terkandung atom merkuri. Hal ini memungkinkan kita untuk memvaksinasi banyak orang dari satu ampul. Banyak dari kita terlanjur menganggap merkuri itu senyawa yang buruk, padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Kita mungkin lupa bahwa dalam masakan yang kita makan setiap hari ada satu zat yang terbuat dari 2 unsur yang paling labil dan mematikan di dunia. Ya, sodium atau natrium adalah logam yang sangat reaktif. Bila terkena air bisa meledak. Klorin juga bersifat korosif. Tapi kedua unsur tersebut membentuk garam yang aman dikonsumsi setiap hari. Nah, merkuri yang terkandung dalam thimerosal adalah etil merkuri yang dapat dikeluarkan dari tubuh, tidak terakumulasi. Tidak seperti saudaranya, metil merkuri yang merupakan senyawa jahat dan dapat diakumulasi dalam tubuh. Padahal metil merkuri itu terbentuk secara alami loh.
Kamu tahu metil merkuri yang jahat itu ada di mana? Ya, tuna. Inilah kenapa kita mesti membatasi konsumsi tuna dan ikan-ikan laut berukuran besar lainnya, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Meskipun ada risiko dengan maksud mengurangi kekhawatiran publik akibat misinformasi, CDC pun menghentikan penggunaan timerosal dalam vaksin. Bahkan setelah penelitian membuktikan tidak ada hubungan antara timerosal dalam vaksin dengan autisme. Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa peningkatan kasus autisme ini berkaitan dengan kesadaran yang lebih besar dan diagnosa yang lebih baik atas autisme. Zaman dahulu penyandang autisme seringkali hanya dilabeli gila dan tidak mendapatkan terapi. Yang dirugikan adalah masyarakat di negara berkembang yang kini harus membayar lebih mahal untuk vaksinasi. Karena bila tidak menggunakan timerosal, maka vaksin tidak bisa lagi disimpan dalam ampul multidosis, melainkan harus dalam ampul single dosis. Biaya produksi pun jadi semakin besar. Misinformasi lainnya adalah mengenai penggunaan asam klorida HCl dalam vaksin. HCl kan berbahaya. Tapi ingat kan pelajaran kimia di sekolah dulu? Larutan asam bisa ditambahkan ke larutan basa untuk memperoleh pH netral. Itulah yang terjadi dalam pembuatan vaksin, saudara-saudara. Oh iya ya. Masih banyak kalangan masyarakat kita yang belum menyadari bahwa beda baik dan buruk itu seringkali terletak pada dosisnya. Contoh, air. Kita selalu disarankan untuk banyak minum air. Tapi terlalu banyak minum air juga bisa membunuh kita loh. Pada tahun 2007, seorang wanita di California meninggal dunia setelah minum air 6 liter dalam waktu 3 jam. Waduh. Dan masih banyak kasus water intoxication lainnya. Kandungan bahan-bahan kimia yang menyeramkan dalam vaksin masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan FDA dan badan kesehatan lainnya. Formaldehid misalnya. Formaldehid merupakan salah satu hasil samping metabolisme tubuh secara alami loh. Selama membaca komik ini aja, tubuhmu memproduksi formaldehid dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terkandung dalam vaksin loh. Kelompok anti-vaks juga berbohong mengenai bahan vaksin agar masyarakat semakin takut. Kebohongan ini disebarkan melalui website bernama keren supaya banyak orang yang tertipu. Misalnya, vaccinetruth.com, The National Vaccine Information Center, dan juga melalui penggiat anti-vaksin lokal. Misal, Ibu USA. Pilih-pilih kalau gabung grup di FB ya. Kandungan vaksin yang selama ini dirahasiakan oleh para dokter, ginjal monyet, otak babi, janin hasil aborsi. Aduh, makin ngawur kan makin heboh. Tapi kalau semua itu tidak benar, mengapa masih banyak orang yang anti vaksin? Ironisnya, gerakan anti vaksin ini mirip dengan patogen yang mengancam kita. Sayang sekali tidak ada vaksin untuk kebodohan ya. Mereka berlomba-lomba menebar ketakutan akan vaksinasi, sementara membahayakan masyarakat dari berbagai ancaman penyakit. Timerosal menyebabkan autisme. Tubuh bayi yang kecil tidak siap menerima vaksin. Pakai referensi jurnal kesehatan ya, bukan majalah. Setiap kali tuduhan para anti-vaks dibuktikan salah oleh ilmu pengetahuan, mereka langsung membuat tuduhan baru tanpa mau mengklarifikasi atas kesalahan mereka sebelumnya. Aluminium. Oke deh kalau begitu. Tapi kalau nggak ingin vaksinasi ya biarin aja dong. Kan itu hak mereka untuk memilih mau vaksinasi apa enggak. Sayang, pernyataan itu cuma benar jika keputusan mereka tidak mempengaruhi orang lain. Tapi faktanya tidak demikian. Salah satu manfaat dari vaksinasi adalah suatu efek yang disebut herd immunity. Jika persentase masyarakat yang divaksinasi dalam satu populasi cukup banyak,
lebih dari 83-85%, maka penyakit akan susah mewabah. Yang dilindungi oleh vaksinasi tidak hanya orang yang divaksin, tapi orang yang di sekitarnya karena suatu kondisi tidak atau belum bisa divaksin. Misal, terlalu muda, belum masuk jadwal vaksinasi, atau orang-orang yang memiliki alergi, memiliki kondisi kesehatan tertentu yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Dalam herd immunity, yang divaksin turut melindungi yang tidak divaksin. Kita bisa lihat di ilustrasi ini, bulatan pink digambarkan untuk orang-orang yang tidak divaksin dan belum memiliki kekebalan. Ketika penyakit akan menyebar, bulatan biru atau orang-orang yang telah memiliki kekebalan menjadi benteng bagi kelompok rentan atau bulatan pink lainnya. Semakin banyak orang yang menolak vaksinasi, kemungkinan untuk terjadi wabah suatu penyakit akan semakin besar. Beberapa penyakit yang nyaris berhasil diberantas kini mulai kembali lagi. Campak, batuk rejan. Sebelum gerakan anti vaksin menjadi tren, penyakit ini bagaikan dongeng karena kasus kejadian yang sangat sedikit. Sekarang, Amerika Serikat tengah mengalami KLB campak dan batuk rejan terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Memangnya vaksin benar-benar aman tanpa risiko? Rasio manfaat dibandingkan dengan risiko dari vaksinasi merupakan salah satu yang paling tinggi di bidang medis. Dan sebagaimana kebanyakan prosedur medis, ada risiko yang di vaksin ini disebut sebagai KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Sebagian besar gejalanya relatif ringan, misal bekas suntikan jadi bentol kemerahan, mengalami sakit kepala, demam. Ada juga KIPI yang gejalanya lebih serius, namun hal ini sangat jarang terjadi. Kemungkinannya 1:1.000.000. Sayangnya banyak orang yang tidak pandai dalam menilai risiko. Ada orang yang tidak mau memakai sabuk pengaman ketika mengemudi karena takut tidak bisa cepat keluar mobil jika ada kecelakaan. Aku menghabiskan uangku untuk beli lotre dibanding ditabung. Ya, siapa tahu menang kan bisa hidup enak. Sebagaimana penyakit, rasa takut dan misinformasi sangat mudah menyebar, menjangkiti mereka yang belum punya kekebalan. Yuk kita cari informasi yang akurat. Percayakan suatu hal kepada ahlinya. Ahli di bidang vaksin ya dokter, bukan sarjana hukum atau penjual online ya. Yuk berkontribusi membentuk herd immunity dengan turut mengedukasi orang-orang di sekitarmu. Jangan lupa vaksinasi sesuai jadwal. Sedihnya, data dari WHO tahun 2019 menunjukkan masih ada 19,7 juta anak di dunia yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Bahkan ada yang belum dapat sama sekali. Dan tebak, ya Indonesia termasuk 10 besar negara penyumbang anak yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Padahal udah digratiskan ya, gimana kalau bayar? Oke. Sekian dulu, semoga makin mencerahkan keraguan di hati seputar vaksin ya. Ayah, bunda, kakek nenek juga bisa mulai cek kondisi kesehatan untuk tahu bisa menjadi penerima vaksin COVID-19 atau tidak. Share video ini ke teman-teman, keluarga, tetangga yang masih pada kemakan hoaks seputar vaksin. Yuk vaksin, karena tak kenal maka tak kebal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Yuk temenin Dania nonton Tari Zaman. Bagus banget, rapi.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Hayo, siapa yang masih suka nyebut ini ikan paus? Walaupun bentuknya sangat mirip ikan dan hidupnya di lautan, ternyata paus bukan ikan loh, tapi hewan mamalia. Mamalia itu apa sih? Assalamualaikum. Yuk mengenal lebih dekat mamalia bersama Parentify. Let's go! Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya, dan sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Mamalia tersebar di seluruh dunia, dari tempat yang dingin hingga panas, dari yang hidup di air hingga darat. Bahkan ada yang bisa terbang. Kita coba bahas satu persatu ya, ciri-ciri mamalia. Mamalia termasuk hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi bentuk tubuhnya tidak lembek seperti cumi-cumi atau ubur-ubur ya. Sebagian besar mamalia juga memiliki rambut pada seluruh tubuhnya. Pada lumba-lumba, rambut hanya terdapat pada bagian moncong dan menghilang saat mereka dewasa. Ada juga terenggiling, satu-satunya mamalia bersisik keras dan tebal. Sisiknya terbuat dari keratin, sama seperti bahan pembentuk kuku dan rambut kita juga loh. Semua mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia yang hidup di air, hidungnya dilengkapi dengan katup, sehingga air tidak masuk ke saluran nafas. Saat bernafas, mereka akan naik ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Jantung pada mamalia terbagi menjadi 4 ruangan. Ini sama seperti jantung manusia. Darah yang kaya oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh. Tidak tercampur dengan darah yang memiliki sedikit oksigen yang dialirkan ke paru-paru.
Mamalia bersama burung menjadi kelompok hewan yang memiliki jantung dan peredaran darah paling efisien. Mamalia memiliki tubuh yang digunakan untuk bergerak, kaki-kaki untuk berjalan dan berlari, ekor dan sirip untuk mamalia laut berenang, juga sayap untuk terbang. Gak cuman burung yang bisa terbang loh, mamalia juga ada yang bisa terbang. Ada yang tahu? Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang secara aktif. Sayap mereka terbentuk dari membran kulit tipis yang merentang di antara jari-jarinya. Mamalia lain seperti tupai terbang atau sugar glider bisa meluncur dari ketinggian, tapi bukan terbang secara aktif ke sana kemari seperti kelelawar. Dari berbagai ciri-ciri hewan mamalia tadi, coba kamu sebutkan hewan mamalia apa saja yang sering kamu temui. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Parentify. Kita belajar bersama di Museum Musik Dunia yuk. Museum ini ada di area Jawa Timur Park 3. Letaknya di lantai 1 di Nomol, Kota Batu. Di lantai pertama terdapat berbagai alat musik dari seluruh dunia. Lihat, ini adalah pipe organ atau organ pipa. Alat musik yang suaranya bersumber dari pipa yang dialiri udara. Ini adalah cikal bakal organ elektronik yang kita tahu sekarang. Ini adalah zongruan dan tuobu shiware dari Cina. Ada juga harpa dan alat musik petik lainnya. Pada bagian ini ada berbagai alat musik asal benua Eropa. Salah satunya ada hurdy-gurdy yang menghasilkan suara seperti biola. Di sebelahnya ada drum set dari Terry Bozzio, drummer terkenal asal Amerika. Memasuki daerah Timur Tengah, ada alat musik bernama oud yang sangat mirip kecapi. Di sebelahnya ada alat musik dari India yang bernama Veena. Dalam bahasa Sanskerta, Veena berarti alat musik. Ada infografis tentang evolusi grand piano. Apakah teman-teman tahu kalau piano memiliki senar? Dengan menekan tuts pada papan piano akan menekan senar di dalamnya sehingga menghasilkan bunyi. Di bagian sini ada auto harp, alat musik yang memiliki tuts untuk ditekan dan senar untuk dipetik. Yang ada di dalam kotak kaca adalah Mayuri Veena yang memiliki khas terdapat bulu merak. Lihat, ada patung lilin Krisdayanti dan Yuni Sarap. Dua penyanyi ini ternyata kelahiran dari Kota Batu, Jawa Timur. Sambil melihat-lihat alat musik dari berbagai negara, Ibu pengen jelasin pembagian jenis alat musik nih berdasarkan sumber suaranya. Yang pertama, aerofon. Aerofon berarti udara. Kelompok alat musik ini suaranya berasal dari getaran udara. Contohnya seruling, trompet, harmonika, klarinet, organ pipa, dan lain-lain.